Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Aries. Ya, temanya apa? Nungguin ya, oke. Berkah semesta. Ya, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Sudah mengalirkan energi positif ke dalam kartunya. Ini saya buatnya sekitar jam setengah 7 pagi ya. Jadi masih ada ayam yang kukuruyuk, mulai beraktivitas. Jadi harap maklum kalau banyak suara yang mengganggu. Tak kenapa seneng banget ya. Judulnya tuh nggak tahu, kayaknya kalau bacain tentang semesta tuh beda aja gitu energinya ya. Dan ini pagi jadi enak banget. Terus kebetulan saya juga habis nonton live live performance-nya Alan Walker yang Paradise itu loh, keren. Saya suka semua lagunya Alan Walker, terutama yang Paradise sekarang itu kalau diulang-ulang lagunya nggak bosen ya. Semoga suatu hari nanti bisa nonton konser langsung dengan Babang Walker. Amin ya Allah. Terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin request tema dan juga judul, bisa tulis di kolom komentar. Kebetulan apa namanya, kemarin habis Jumat berkah juga ya. Terus jangan lupa ya, kalau kalian ingin mendapatkan info mengenai private reading dan juga terapi, sorry saya agak nguap ya. Terus kalau kalian ingin beli mutiara bed cover, bisa kontak WhatsApp aja langsung, saya sembari ngebantuin teman saya ya. Dan kalau mau dapat gorden dan juga aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Kebetulan saya lagi buat konsep beberapa channel YouTube yang lain, ada 11 konsep, ada 11 judul ya, ada 11 tema sih sebenarnya ya. Doain aja ini semua nanti akan bermanfaat untuk membantu orang banyak dari penghasilan YouTube-nya tersebut ya. Tidak ada yang paling menyenangkan selain kita bisa ngebantu orang lain ya gitu. Nggak usah mikirin feedbacknya apa nanti pun, karena Allah itu nggak tidur dan alam semesta ya. Karena manusia itu sebagai kayak magnet. Ketika kita melemparkan hal yang baik, maka akan hal yang baik juga datang ke kita. Tapi kalau kita melemparkan hal yang nggak baik ya, datangnya nggak baik juga. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik, dan sudahkah Anda berbuat baik hari ini? Sekecil apapun ya, lakuin itu, oke? Kita mulai dari Aries dulu ya. Kenapa saya mulai dari Aries? Karena memang Aries itu untuk zodiak itu pemimpin dari zodiak lainnya ya. Kalau di bulan itu kan Januari ya, pertamanya. Tapi kalau untuk zodiak itu dia Aries. Oke, are you ready Aries? Senang. Gak tahu, beda aja nih. Saya soalnya mau moving forward, asik. Saya mau berekspansi keluar rumah ya. Di sana saya mulai bekerja keras untuk membangun channel-channel YouTube saya biar semakin banyak orangnya punya pikiran dan hati yang positif, dan juga banyak orang yang terbantu dari channel-channel YouTube saya. Doain aja ya, semua untuk kepentingan orang banyak yang memang membutuhkan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, terutama anak-anak yatim ya. Amin. Oke. Merinding saya itu. Wow. Oke ya. Berkah semesta untuk zodiak Aries di bulan Oktober 2021. Oh, beda loh energinya ya. Wow. Saya pengen bacain karma tapi aduh, masih agak-agak traumatization. Tapi itu untuk apa ya, bisa berperang sama diri sendiri sih, bisa atau enggak, tapi memang sangat berat baca untuk karma ya. Oke. Kalau bosen dengan tampilannya, sabar, saya lagi pesen 2 kartu Oracle dan Tarot, dan ini tampilannya nanti beda lagi, mungkin entah bahan entah bulu-bulu ya. Oke. Berkahnya apa sih untuk zodiak Aries di bulan Oktober? Banyak banget orang-orang yang dikasih kelebihan sama Allah di sana dan menjalani hidupnya itu luar biasa perjuangannya ya. Salah satunya itu memang saya mau menolong orang-orang yang punya kelebihan dalam hal ekonomi ya. Dia punya kelemahan gitu loh ya, karena saya ngerasain beratnya perjuangan orang-orang yang dikasih kelebihan sama Allah tuh luar biasa. Cobaannya tuh di atas rata-rata orang normal biasa, bahkan nyawa pun bisa taruhannya. Makanya saya mau membantu mereka juga ya gitu. Oke, berkah semestanya adalah ya, kamu lagi
menimbang-nimbang. Kamu lagi dihadapkan kepada dua pilihan. Dua pilihan apa itu? Nanti ya kita lihat. Dan memang di bulan Oktober ini kamu sudah memutuskan. Bukan sudah memutuskan ya, tapi lebih ke mungkin di bulan-bulan sebelumnya kamu tuh agak ragu untuk berekspansi keluar rumah, keluar negara, keluar kota, keluar pulau ya. Tapi sekarang kamu benar-benar memutuskan untuk memang saya harus bergerak pindah ya. Baik itu dalam hal percintaan, baik itu dalam hal karir, baik itu dalam hal apapun ya. Akhirnya kamu ya udah, gue mau inilah, gue mau bergerak, gue mau pindah, gue mau keluar, gue mau nggak mau gini-gini terus ya gitu. Di bulan Oktober juga akan ada rekonsiliasi, dimana orang di masa lalu akan melakukan rekonsiliasi dalam arti dia mau balikan lagi sama kamu ya. Kita skip dulu sampai mana tadi. Oke. Akan ada orang di masa lalu yang melakukan rekonsiliasi ya. Tapi semua tergantung kamu sih gitu loh ya. Kalau saran saya untuk orang di masa lalu, jangan pernah melakukan rekonsiliasi ya. Setahu saya orang-orang Aries tuh dia nggak pernah ada kata balikan sama mantan, dan memang terbukti ya dari beberapa pengalaman orang Aries tuh pernah memberikan suatu kesempatan kepada orang lain di masa lalu yang ingin rekonsiliasi, dan ternyata hasilnya buruk banget gitu loh. Semoga sih ada juga orang yang bisa lebih baik hubungan, tapi kalau kebanyakan yang saya dengar dari pengalaman itu ya memang nggak bisa gitu loh ya. Karena gini, ketika memang orang di masa lalu mengajak rekonsiliasi, orang itu nggak ada yang bisa berubah 180 derajat, nggak ada ya. Jadi memang ya itu sulitnya di situ ya. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi ketika memang kamu balikan lagi sama orang di masa lalu, gak ada orang yang bisa berubah 180 derajat. Dan ketika kamu ada suatu hal yang membuat kamu ke-trigger, baik itu dari perkataan dan perbuatan, ya apa ya, ya itu nanti akan jadi bom waktu gitu, biar gitu kan. Ingat lagi masa lalu, diungkit lagi segala macam. Itu yang saya temui ya. Itu yang saya temui beberapa ya. Di bulan Oktober juga karena kamu orangnya kerja keras, kamu disiplin, kamu nggak nunda-nunda pekerjaan, kamu bener-bener lagi fokus dengan keuangan kamu. Ada orang tuh yang ngeliat, oh kayaknya ini orang kerja keras banget ya gitu, oh kayaknya ini orang bisa diajak kerja sama deh, bangun apa gitu kan ya. Memang ada orang yang ngajakin kamu kerja sama gitu loh ya. Sorry agak bau bensin nih. Terus ya memang di bulan Oktober ini kamu dengan sabar menanti sinyal-sinyal dari Allah dan alam semesta ya. Dengan kamu sedang menanti ya, kamu lebih bisa jauh lebih bijaksana dalam menyikapi hidup ya. Ya itu tadi gitu loh ya, lebih bijaksana, lebih bisa melihat ke dalam gitu kan, lebih bisa melihat hitam putih kehidupan ya. Oke. Kita rubah posisi kartunya ya. Oke. Nggak se-excited tadi ya, karena mungkin saya potong videonya, saya harus ke belakang sebentar, ada keperluan. Oke, gimana nih cara naikinnya lagi biar happy lagi kayak tadi? Oke. Next ada Page of Cups. Terus wow ada Three of Wands. Ada Ten of Wands. Ada
Page of Pentacles, ada Death, transformasi. Kamu di bulan Oktober ini memang merasakan memang beban itu agak berat ya. Kamu tuh sebenarnya lagi mikul beban yang sangat berat di pundak kamu, tapi berkahnya adalah kamu bisa mengurai itu gitu loh. Kenapa di bulan Oktober itu lebih ke keuangan ya? Karena dari keuangan itu kamu sumber utama untuk memecah atau mengurai suatu beban hidup kamu ya. Dan memang lagi fokus banget ke keuangan, tapi nanti akan ada orang yang menawarkan bantuannya dalam hal keuangan kepada kamu, baik itu kerjasama, baik itu menawarkan keuangannya kepada kamu ya. Dan di bulan Oktober juga akan ada orang yang menawarkan perasaannya sama kamu, atau kamu mulai menawarkan perasaannya sama orang lain. Buat yang jomblo, wah, berkah banget ya. Oke. Terus di bulan Oktober juga ya, karena kamu jadi the high prestige, lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih masuk ke dalam gitu kan. Sembari kamu memilah-milih nih mana yang harus mana yang harus ditinggalkan gitu. Oh, kayaknya yang ini udah nggak baik deh, udah nggak worth it gitu kan. Ya udah ditinggalin, ya udah dilepas. Oh, yang ini kayaknya layak dan masih bisa dipertahankan. Oh, ya udah gitu loh ya. Kayak gitu ya. Keren, ada kartu death. Jangan takut sama death ya. Ini adalah kartu transformasi, kartu kamu rebirth, dimana memang kamu menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya. Terus di bulan Oktober juga kamu akan punya peluang usaha baru. Wih, kayaknya keuangannya keren nih yang saya ngerasain di bulan Oktober. Amin. Oke, yang cross watcher yang lagi ngintip-ngintip gebetannya bintang Aries, kepo ya. Tapi jangan mau sama Aries karena duitnya banyak ya. Wow. Oke. Terus di bulan Oktober juga ya, masih ada sisa-sisa sih dari perasaan kamu yang begitu sulit untuk healing, begitu sulit untuk sembuh dari masa lalu. Dan memang kamu lagi ngejar keuangan, dan itu bener-bener lagi ngegas banget, lagi fokus, lagi apa ya, bukan, tapi nggak ngoyo ya kamu, tapi memang bener-bener lagi fokus ke keuangan ya. Karena kamu tuh pernah ngerasain pengalaman hancur-hancuran banget dalam hal keuangan gitu loh ya. Tapi walaupun hancur-hancuran, kamu tetap ngejalaninnya dengan enjoy, dengan happy aja gitu loh ya. Ini pasti nggak selamanya ada di sini, kamu paham banget itu gitu loh. Makanya di sini ada the wheel of fortune. Gua nggak selamanya kok kayak gini, gua nggak selamanya di bawah ya. Dan memang kenyataannya benar gitu, karena kamu ngejalanin hari-hari dengan ceria, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan apa adanya. Kamu tuh seneng banget bantu orang ya. Jadi ya rodanya tuh bisa naik lagi gitu deh. Beberapa dari Sagittarius ini saya ngerasain dia tuh seneng banget bantu orang, sedekah, makanya nggak heran dia bisa menarik rodanya lagi ke atas gitu loh ya. Dan beritanya adalah asik, karena kamu sudah benar-benar mungkin sisa-sisa 20% dari gagal move, bukan gagal move on ya, belum bisa move on karena mungkin terlalu sakit banget di masa lalu. Ternyata di bulan Oktober ini kamu akan ketemu dengan soulmate dan twin flame kamu. Aminkan ya. Atau kamu ketemu dengan partner kerja yang memang seimbang sama kamu ya. Benar-benar dia jadi bisa menghasilkan keuangan yang baik,
proyek yang berhasil gitu kan. Terus ya dalam hal percintaan ya kamu bisa nemuin orang yang ya mungkin karena kamu orang yang penuh kasih sayang, dia bisa memberikan kamu kasih sayang. Selama ini mungkin nggak seimbang gitu, banyak banget dari kamu yang terlalu banyak memberi gitu, terlalu banyak berkorban. Tapi kalau di sini sama-sama ya. Di bulan Oktober juga kamu orang yang jauh lebih sabar, lebih empati. Kamu bisa jadi orang yang bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas, perspektif yang lebih sudut pandang yang berbeda, lebih perspektif yang lebih luas gitu, nggak sempit lagi dalam seperti katak dalam tempurung gitu kan. Dan memang kamu sedang menunggu waktu sih ya, kapan waktu yang tepat dari Allah dan alam semesta untuk kamu bergerak gitu, moving forward ya. Ketika kamu memang mau mendapatkan sesuatu ya kamu harus melepaskan sesuatu. Dalam hal keuangan juga seperti itu, boleh hemat tapi jangan pelit ya. Di sini ya memang kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu contohnya tapi harus melepas sesuatu, padahal sebenarnya hasilnya akan jauh lebih besar, itu contohnya sedekah ya. Coba deh kamu keluarkan lebih banyak lagi keuangan kamu untuk sedekah ya. Sebentar, kamu nanti akan dapat gantinya yang jauh lebih banyak. Oke. Dalam hal hati juga gitu, kalau kamu mau mendapatkan yang baru ya kamu memang harus bisa melepaskan yang lama gitu loh ya. Kamu kan nggak bisa dua-duanya ya. Begitu juga dalam hal keuangan. Oke. Kamu akhirnya bisa ngambil alih kontrol hidup kamu ya, karena kamu memang di bulan Oktober ini dalam hal finansial sudah bisa mandiri ya. Sudah bisa. Oke, sebentar, ini tongsis plus tripodnya agak-agak ringkih ya. Oke, sampai situ udah bisa ini ya, mengerti ya, dia memang kamu bisa mengambil alih kontrol hidup kamu gitu loh ya. Oke. Karena kamu punya kekuatan sekarang di keuangan, karena keuangan itu adalah sebenarnya punya kekuatan, dan uang tuh bisa berbicara gitu loh ya. Bukan mendewakan uang Aries itu, tapi Aries yakin dengan keuangan dia bisa mengambil alih kontrol hidup dia yang selama ini mungkin ada yang mengontrol secara tidak langsung gitu loh ya. Oke. Kita ke monologi. Berkah semestanya adalah saya lebih suka gini sih. Up. Ya, conclusion are within reach. Ini memang sedang memperkuat kartu Two of Swords ya. Kamu lagi berpikir, lagi menimbang-nimbang. Dan ini nggak mudah yang saya rasain ya energinya. Banyak pertimbangan, banyak hal yang harus difikirkan. Mau maju ya, tapi memang agak berat gitu karena meninggalkan, tapi nggak maju ya nggak berkembang gitu loh ya. Oke, tapi memang Aries sedang menunggu waktu, menunggu sinyal dari Allah dan alam semesta, dan memang dia selama masa penantian dia belajar sabar, belajar empati, belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda, perspektif yang jauh lebih luas, yang berbeda juga, sudut pandang yang jauh lebih luas juga. Dia jadi jauh lebih bijaksana, dia lebih memilah-milih mana yang bisa dia pertahankan, mana yang enggak. Dia bisa masuk ke dalam dirinya menjadi orang yang jauh lebih bijaksana. Intinya adalah dia banyak belajar dalam kesendiriannya. Yang saya rasain dia lebih membangun kekuatan dirinya, build strength ya. Dia belajar tentang kehidupan, dia belajar tentang ilmu pengetahuan, apapun yang dia suka dia belajar ya. Jadi kayak gini loh,
Kalau orang kayak di medan perang itu dia lagi mempersiapkan peluru gitu loh ya, dia lagi mempersiapkan eh, perbekalan untuk dia perang gitu ibaratnya. Nanti pada saat dia udah keluar dia udah ready semua tuh ya. Oke. A time to give rather than take. Ya, memang disarankan di bulan Oktober ini, bukan disarankan ya, tapi berkahnya adalah kamu menjadi sosok seseorang yang memang lebih banyak memberi ya. Yang saya rasain ya, karena keberlimpahan ekonomi, kamu pernah merasakan hal yang gak enak dalam hal ekonomi, kamu pengen di saat kamu naik itu benar-benar ngejor gitu loh ya, karena kamu tahu gitu ada kepuasan yang gak bisa dibayar dengan uang. Kita memberi kepada orang, baik itu tenaga, waktu, doa, pikiran, uang, segala macam ya. Memang kamu sekarang tuh banyak dari Aries ya yang lagi ada di zona nyaman gitu loh ya. Dan itu nggak membuat kamu berkembang. Makanya tadi saya bilang mau pergi banyak yang harus dipertimbangkan, nggak pergi kamu nggak berkembang, bener kan? Seperti tadi saya bilang ada step out of your comfort zone gitu loh ya. Dan memang di dalam zona nyaman kamu ini, tapi kamu nggak diem aja gitu loh. Kamu tuh berpikir, kamu nambah ilmu, kamu menambah keterampilan, kamu apa ya, banyak banget lah yang kamu lakuin gitu loh ya. Oke. Terus di sini ada it's time to release negativity, ada confidence is your key to success, dan it's time to take action. Dari kartu ini terlihat bahwasannya memang ini Aries banget ya, it's time to take action. Di bulan Oktober kamu sisa-sisa yang tadi kamu nggak belum, masih tersisa di hati kamu, perasaan nggak enak ya, tadi ada Five of Cups. Itu memang kamu pingin banget cepet-cepet healing, cepet-cepet sembuh, cepet-cepet pingin keluar dari belenggu itu gitu loh ya. Kamu waktunya untuk memang benar-benar menyembuhkan totally gitu loh ya. Hal-hal yang dirasa nggak nyaman gitu. Dan memang akhirnya di bulan Oktober ya salah satu berkahnya itu ya gitu. Kamu bisa merilis itu gitu loh ya. Dan confidence is your key to success ya. Kuncinya adalah percaya diri ya gitu. Percaya diri sama diri kamu sendiri, tapi jangan overconfidence, jatuhnya nanti sombong, nanti kamu hancur lagi, bangun lagi kamu sombong lagi, hancur lagi gitu loh ya. Jangan. Ya memang waktunya kamu untuk ngambil tindakan gitu loh ya. Setelah tadi kamu berpikir, setelah kamu tadi menimbang-nimbang gitu, gimana nih, gue udah nyaman, gimana nih, tapi gue nggak berkembang, gue gini-gini aja, gimana nih kalau misalkan banyak hal yang kamu pertimbangkan dan akhirnya kamu mengambil tindakan. Oke, gue ready untuk keluar, gue ready untuk moving forward, gue ready untuk berekspansi, tapi gue mau nyiapin peluru gue dulu gitu loh ya. Jadi pada saat keluar gue tinggal babat gitu. Itu yang saya rasain sih. Di bulan Oktober juga berkahnya kamu jadi orang yang jauh lebih bisa menyeimbangkan sisi spiritual dan prakteknya ya. Ada yang mungkin dari the tower moment itu hikmahnya adalah kamu jadi awakening spiritual ya. Spiritual ya, kebangkitan spiritual. Jadi nggak hanya dalam hal ibadah aja gitu loh ya, tapi dalam hal prakteknya juga iya gitu loh ya. Kalau misalkan orang ibadah aja ya, dia sholat aja misalnya, tapi sama orang tuh jahat, zolim, itu kan bukan spiritual. Spiritual itu tidak mengkotak-kotakan agama gitu loh, agama apapun ya, tapi basicnya adalah kasih sayang, dimana memang nggak cuman praktek ibadahnya aja, tapi juga keluar outputnya kamu jadi jauh lebih banyak lebih banyak membantu orang lain, lebih banyak bersedekah. Makanya kamu di sini ada a time to give rather than take, yaitu berhubungan dengan praktek spiritualnya, outputnya gitu loh ya. Dan memang di bulan Oktober ini
Kamu harus bisa melawan ketakutan kamu, misalnya gimana ya nanti kalau gue keluar, mana ini tempat baru, mana ini gue nggak kenal siapa-siapa, mana ini lingkungan baru, mana ini bla 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 bla. Kamu harus bisa melawan ketakutan itu gitu. Kalau kamu yakin dan percaya sama diri kamu sendiri dan juga Allah gitu loh ya, yang ada melindungi kamu, membimbing kamu, karena niat kamu ke depan itu jauh lebih baik, lebih bisa banyak memberi. Ya, kamu harus bisa melawan ketakutan itu. Ada beliau yang menjaga kamu dan alam semesta. Selagi kamu berbuat baik, niat baik, insya Allah gitu loh ya, nggak akan ada apa-apa yang terjadi gitu. Dan memang kamu sedang menuju, atau tujuan-tujuan hidup kamu tuh lagi deket sama kamu gitu loh ya. Kamu lagi menuju ke tujuan-tujuan hidup kamu maunya apa, cita-citanya apa, itu lagi mau tercapai gitu loh ya. Dan memang ya, mimpi itu butuh praktek gitu loh, practical plan, gak cuman mimpi aja tapi kamu rencanain, kamu siapin, kamu ada action gitu ya, insya Allah gitu tercapai. Jangan lupa dengan doa dan usaha serta berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Itu selalu saya ingetin, karena itu saya ngerasain sendiri ya. Kalau kita doa, usaha tapi kita tidak berbuat baik, hasilnya nggak akan baik gitu loh ya. Oke. Di situ ya. Terus di sini ada romance angel. Worth waiting for. Dalam hal percintaan, kalau memang kamu sekarang sudah ada orang yang kamu incar dan kamu ada yang terpisah jarak waktu dan ruang, orang itu layak untuk kamu tunggu ya gitu. Sembari kamu menunggu beliau, menunggu orang yang kamu dilingkan, ya kamu coba untuk melayakkan diri kamu juga untuk beliau gitu. Misalkan beliau ini orangnya mapan finansial, coba kamu layakkan diri kamu dengan kamu kerja keras, dengan kamu banting tulang misalkan, tapi jangan jadi workaholic ya, karena kalau workaholic itu nggak baik. Oke, itu untuk percintaan divine, worth waiting for, hanya menunggu waktu ada. Nah makanya kamu selalu sekarang lebih ke serahin sama Allah dan alam semesta ya, dan minta ditunjukkan kapan waktu yang tepat untuk bergerak. Let your friends help you. Ketika memang kamu begitu banyak beban di pundak kamu boleh cari teman kamu untuk membantu. Atau kalau kamu mau membantu, atau kalau punya kelebihan dana, kamu bisa cari pakar untuk kamu atau kalau ada pakar gitu kan yang bisa membantu, kalau kamu punya kelebihan dana ya silahkan aja gitu loh ya. Separation, seperti yang tadi saya bilang, kalau memang kamu lagi menunggu seseorang yang mungkin jaraknya terpisah waktu ruang gitu kan, ya kamu sembari melayakkan diri gitu. Makanya tadi saya bilang kamu belajar ya, membangun kekuatan kamu, melayakkan diri kamu untuk menanti kedatangan beliau misalkan gitu kan. Retreat ya, di bulan Oktober sebelum kamu memang akhirnya ketemu dengan beliau, coba deh kamu mundur sejenak dalam hal percintaan. Kenapa ya, mungkin di sini beliau atau kamu tuh harus bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang enggak. Jadi yang enggak baik ditinggalkan, jangan dilakuin lagi ya. Itu adalah ya nggak apa-apa, semua orang tuh pasti punya kesalahan, dan itu sebagai pendewasaan ya. Mundur sejenak ya waktunya, kamu bisa mundur sejenak untuk
kamu bisa mundur sejenak untuk lebih bisa introspeksi diri ya. Dan memang isu permasalahan pribadi, permasalahan percintaan kamu lebih ke finance and career, tapi kamu nanti bisa keluar kok dari hal finansial. Kamu punya kebebasan finansial, dan memang ya itu tadi, mungkin beliau punya sosok seseorang yang berada gitu kan. Kamu minder nih misalkan gitu ya, Allah dan alam semesta lagi melayakkan kamu untuk nanti kamu mungkin pada saat ketemu kamu bisa lebih pede, nggak minder ya. Kalau memang kamu sudah yakin sama beliau, orang yang kamu dilingkan, ya bolehlah sesekali kamu menggoda, tapi dalam tahap wajar ya, namanya juga usaha gitu kan. Beda kalau udah nikah, wow udah ambiar-ambiaran deh kalau dalam hal menggoda pasangan, boleh ya. Tapi kalau yang belum, saya sarankan yang dalam hal yang wajar aja, kodependensi. Jangan ketergantungan sama pasangan. Yang saya lihat kamu kayaknya kemelekatan banget nih sama pasangan kamu, sama orang yang kamu dilingkan. Jangan, nanti Allah cemburu, nanti ada aja kejadian, diambil lah, diapain lah gitu. Jangan ya, diputerin lah hatinya, jangan, woles aja. Stay optimistic about your love life ya. Memang tetap ya optimis dalam hal kehidupan percintaan kamu. Jangan kamu menganggap bahwasanya nanti sama lagi sama yang dulu, nanti malah jadi beneran gitu, karena kamu mensuges, menarik. Kamu bayangin hal-hal yang bahagia, yang menyenangkan, keluarga bahagia, kecil, berkecukupan finansial dan lain-lain. Honeymoon, ya kamu tipe orang yang senang traveling ya. Mungkin nanti kalau misalkan kamu sudah menikah dengan beliau ya, kamu mungkin bisa honeymoon. Kalau yang belum, mungkin kamu bisa jalan-jalan dengan pasangan kamu, jangan nginep gitu ya misalkan. Itu untuk membangun bonding yang baik antar kedua belah pihak, sama-sama chemistry, sama-sama punya chemistry. Dan ternyata memang ditekankan di sini dengan dengan soulmate, dan sini tadi ada two of cup. Memang benar-benar soulmate kamu tuh sama dia gitu, seimbang. Ini mungkin adalah buah kebaikan kamu di masa lalu ya. Biasanya kamu sayang sama orang itu nggak sayang. Biasanya kamu cinta sama orang itu nggak cinta. Tapi kalau nanti di bulan Oktober ini kamu akan bertemu dengan soulmate kamu yang benar-benar seimbang sama kamu, sama-sama sayang, sama-sama mungkin yang satu cantik, yang satu ganteng, yang satu baik, yang satu baik juga gitu ya. Aminkan ya. Memang ya Allah memang menjodohkan orang yang seperti itu gitu loh ya. Cerminan, makanya tadi saya bilang layakkan diri kamu ketika kamu berada di masa penantian. Jadi pada saat ketemu kamu nggak minder, kamu nggak malu dan sebagainya ya. Oke. Self care. Nggak tahu ya, saya kalau baca berkah semesta tuh nyaman banget gitu. Berkah semestanya apa sih? Oke, lebih banyak bersyukur ya. Kalau kamu dari hal kecil kamu syukurin, maka nanti akan ditambah nikmatnya. Coba kalau kamu lupa, coba kamu tulis, bisa kamu tulis ya. Jadi kamu syukur, gila gue bisa pencapaian, gue bisa bangkit dari masa keterpurukan gue bisa lebih jadi orang yang bijaksana, gue ditawarin kerjaan. Yang paling kecil tuh satu apa? Bernafas. Gue masih bisa bernafas ya. Kalau gue nggak nafas, gue nggak bisa nih dapetin ini semua. Itu hal kecil tapi luar biasa loh, efeknya kemana-mana ya. Jadi gila, gue masih bisa hidup, masih bisa nafas, sedangkan di luar sana orang masih banyak yang butuh tabung oksigen. Bener nggak ya? Gitu. Oke. Coba lebih dekat dengan keluarga kamu ya. Terus di sini nourish your temple, terus bersihin hati kamu agar doa-doa kamu bisa terwujud ya. Di sini kan jelas terlihat bahwasanya memang temple itu tempat beribadah, tapi sebenarnya mau kamu tempat berdoa di tempat ibadah sekalipun, kalau hati kamu kotor, hati kamu busuk ya percuma gitu. Yang penting tuh hati sebenarnya. Jadi kamu mau berdoa dimanapun ya bisa terkabul gitu kan. Bukan berarti kalau kamu berdoa di tempat ibadah kamu nggak terkabul, enggak. Mungkin environmentnya lebih mendukung kali ya, karena itu kan khusus berdoa gitu loh ya. Terus di sini ada make a meal, coba kamu buat masakan. Untuk yang sudah menikah ya, mungkin kamu bisa lebih banyak melakukan hubungan seks, terus use your hand
dimana memang kamu coba deh gunakan tangan kamu untuk buat keterampilan apa gitu kan. Be still hangman ya, kalau di tarot ya, memang di bulan Oktober ini kamu jadi sosok seseorang yang sudut pandangnya lebih luas dan bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Kamu jadi jauh lebih sabar, kamu jadi lebih empati, kamu juga sabar menanti ya, itu tadi kapan Allah dan alam semesta memberi sinyal kapan kamu harus bergerak. Abundance planning, kamu harus buat rencana keberlimpahan kamu, terutama keuangan. Kamu mau beli apa, kamu mau investasi apa gitu, kamu mau nabung, kamu mau sedekah, itu harus dibuat. Intuition ya, memang karena kamu banyak karena kamu udah lebih awakening, karena kamu udah beberapa dari Aries ini ada yang awakening spiritual, kamu lebih banyak masuk ke dunia spiritual dan juga kamu prakteknya, kamu berbuat baik gitu kan ya. Intuisi kamu, berkahnya juga intuisi kamu lebih tajam gitu, dan intuisi kamu yang membimbing kamu untuk kapan kamu harus bergerak segala macam. Intuisi atau kata hati itu kamu sadar itu sinyal dari Allah, dan memang ya beberapa orang dari Aries ini pernah meremehkan intuisi dan akhirnya kerugian gitu loh. Tapi walaupun diganti lagi sama Allah jadi yang jauh lebih baik gitu ya, itulah adilnya Allah ya. Padahal kita tuh nggak percaya intuisi, padahal dari kata, padahal itu sendiri tuh dari Allah gitu, tapi kita nggak percaya, ada kerugian tapi diganti sama Allah gitu loh ya. Biar kamu lebih percaya sama intuisi kamu yang membimbing kamu menjalani hidup ya. Oke, kita ke soul journey. Oke, berkah semestanya apa sih? Pride ya, kamu punya kebanggaan, punya rasa bangga sama diri kamu, boleh, tapi jangan sombong ya. Love, kamu layak untuk mendapatkan cinta kamu, karena kamu orang itu penuh cinta gitu loh ya, penuh kasih sayang gitu kan. Terus ya, kamu akhirnya bisa merasakan kebebasan finansial, kebebasan memilih siapa pasangan hidup kamu, karena kamu bisa mengambil alih kontrol hidup kamu ya. Dan honesty ya, memang kamu jadi orang yang jauh lebih bisa jujur, lebih bisa ngutarain apa mau kamu, apa kamu menolak segala macam. Terus ada friendship, kamu punya banyak temen, kamu bangun network pekerjaan kamu, terus kamu ketemu dengan orang si A si B segala macam, kamu bisa kerja sama, kerja Oke. Lagi kamu senang sendiri, tapi kamu nggak sendirian gitu, karena kamu otaknya tuh muter berpikir gitu kan. Terus kamu mencari celah-celah segi pendapatan baru, dan ya ini empati ya. The Hangman tadi, kamu lebih simpati dan empati di bulan Oktober ini. Walk through your fears, di sini ada fear ya, memang kamu harus bisa melawan ketakutan, kekhawatiran yang ada di diri kamu. Surrender ya. Di sini ada surrender, di sini ada worth waiting for, ada eight of wands. Jadi memang kamu harus serahin semuanya sama Allah dan alam semesta. Mereka tuh lagi bekerja untuk kebebasan kamu, untuk cinta kamu, untuk kedamaian kamu gitu loh, untuk hidup kamu ya gitu. Purpose ya, akhirnya memang kamu tahu gitu ya, tujuan hidup kamu tuh apa gitu. Apa yang terjadi tuh semua punya makna, punya punya pelajaran yang bisa kamu ambil, dan akhirnya kamu bisa mendapatkan abundance, keberlimpahan materi yang saya rasain di bulan Oktober. Wow, oke. Sexy love, berkah semesta untuk zodiak Aries di bulan Oktober. Saya lebih nyaman loh, nggak tahu, beda aja deh bacanya ya. Jangan di skip ya. Oke, berkah semestanya apa sih di bulan Oktober? Kamu berhasil, you did it ya. Terus tapi ya itu tadi, jangan takut gitu. Waktunya kamu untuk tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Disiplin, kerjain. Compassion for all, love, bagiin kasih sayang kamu ke semua makhluk ciptaan Allah, bahkan benda mati ya. Kamu tuh orangnya penuh kasih sayang.
Kalau kamu minta maaf, kalau kamu punya salah kamu minta maaf, kamu pun gak punya salah kamu minta maaf. Say you're sorry. Ya. Terus di sini ada offer your love, bagikan cinta kamu kepada semua makhluk. Ya. Kamu orang yang penuh cinta, bagiin. Biar luber-luber juga nggak apa-apa. Stop comparing, jangan membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Cintai diri kamu, karena setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, dan kamu bisa berhasil melewati itu semua. Kamu bisa merayakan cinta kamu karena kamu ketemu soulmate dan twin flame kamu, atau soulmate dan atau twin flame kamu, ya. Ya, akhirnya kamu bisa berbahagia dalam hal percintaan, ya. Terus trust your intuition. Di sini ada intuition, ya memang hadiahnya adalah intuisi kamu tajam, kamu lebih percaya intuisi kamu. Wishes fulfilled, dimana memang apapun yang kamu mau, kamu minta sepenuh hati sama Allah dan itu terkabul, ya. Luar biasa. Lebih bisa menjaga merawat diri kamu sendiri, ya. Terus kamu jadi orang yang jauh lebih bisa percaya diri, ya. Dan ketika ada yang dirasa butuh bantuan, kamu bilang mau gue bantuin nggak, gitu loh, ya. Maka itu baliknya ke kamu juga kan seperti itu, kamu akan dipermudah jalannya, kamu bisa merayakan ini semua dan bisa berbicara mengenai suatu kebenaran, ya, atau kejujuran, lebih jujur, katakan yang sebenarnya, yang sejujurnya, gitu loh. Oke. Kalau menurut saya reading untuk zodiak Aries di bulan Oktober 2021, berkah semesta apa yang akan kalian dapatkan di bulan Oktober sudah selesai. Kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Ketika saya punya banyak banget kesalahan dalam hal perkataan, mohon dimaafkan. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sampai merinding nih. Terus always be positive, ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.